Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hadromiah Aziadi dengan NIM 24135111046. Di sini saya akan menjelaskan tentang Lagrangian. Lagrangian secara sederhana adalah fungsi matematika dalam fisika yang digunakan untuk menggambarkan perilaku suatu sistem dinamis. Fungsi ini dirumuskan sebagai selisih antara energi kinetik dan energi potensial dalam sistem tersebut. Konsep ini digunakan dalam mekanika Lagrangian yang merupakan cabang dari mekanika analitik. Mekanika ini tidak fokus pada gaya seperti dalam hukum Newton, tetapi lebih fokus pada energi dan bagaimana sistem itu lintasan gerak. Lagrangian itu membantu kita mencari persamaan gerak suatu benda tanpa perlu menganalisis suatu gaya satu persatu. Ini membuatnya sangat kuat dan fleksibel, terutama untuk sistem kompleks atau yang memiliki banyak komponen. Perkenalkan, nama saya Joshua Emmanuel Pardede dengan NIM 243511054 yang hari ini saya akan menjelaskan tentang Lagrangian. Selanjutnya kita akan membahas konsep yaitu Lagrangian yang merupakan salah satu pendekatan yang penting dalam mekanika, terutama ketika kita ingin mendeskripsikan dinamika suatu sistem fisik. Secara sederhana, Lagrangian adalah fungsi matematika yang digunakan untuk menggambarkan partikel dalam sistem. Fungsi ini dikembangkan oleh para ilmuwan sebagai alternatif dari hukum Newton dan menjadi dasar pendekatan dalam mekanika Lagrangian yang sering digunakan dalam fisika klasik atau mekanika fluida. Bisa dilihat dalam slide, ada rumus tentang Lagrangian, yaitu XA, yaitu berarti posisi partikel A sebagai fungsi waktu, dan XB adalah posisi partikel B dalam fungsi waktu. Kemudian kecepatan partikel diperoleh dalam mengambil turunan posisi terhadap waktu. Maka FA dan FB masing-masing menunjukkan kecepatan partikel A dan B yang dirumuskan sebagai VA sama dengan dXA per dt atau XVB sama dengan dXB per dt. Rumus ini berguna dalam sistem dinamis yang kompleks karena memungkinkan kita untuk menganalisis perubahan gerak tanpa harus langsung menghitung gaya-gaya seperti pada hukum Newton. Oke, selanjutnya di sini saya Iqbal Amrillah dengan NIM 241351105 akan menjelaskan tentang the Eulerion. Oke, the Eulerion adalah mengamati titik tetap di ruang dan mencatat variabel fluida yang mengalir melewatinya. Pendekatan Eulerian mengambil aliran fluida dari titik tetap di ruang tanpa mengikuti partikel fluida tertentu. Artinya pengamatan dilakukan terhadap bagaimana sifat fluida berubah di satu lokasi seiring waktu. Untuk rumusnya yaitu makna simbol dari V vektor kecepatan fluida, lalu ada selanjutnya koordinat posisi dalam ruang 3 dimensi, dan T adalah waktu. Oke, sekian, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cilvia Borsianipar dengan NIM 24135111022. Saya dari kelompok 1B. Di sini saya akan membahas tentang Eulerion. Eulerion itu yaitu mengamati titik tetap di ruang dan mencatat variabel fluida yang mengalir melewatinya. Pendekatan Eulerian mengamati aliran fluida dari titik tetap di ruang tanpa mengikuti partikel fluida tertentu. Artinya, pengamatan dilakukan terhadap bagaimana sifat fluida berubah di suatu lokasi seiring waktu. Adapun gambar dari makna simbol di atas yaitu yang pertama itu vektor kecepatan fluida, yang kedua itu koordinat posisi dalam ruangan dimensi, dan yang terakhir itu ada T yaitu waktu. Sekian video dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gadis Abdara Gotama dengan NIM 2313511071. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari material derivatif. Material derivatif sendiri alias turunan material adalah cara untuk mengukur bagaimana suatu properti fluida berubah saat kita mengikuti sebuah partikel fluida tertentu sepanjang alirannya. Dalam praktiknya, material derivatif atau turunan material memungkinkan peneliti melacak perubahan sifat kelautan seiring gerakan massa air yang menghasilkan perspektif Lagrangian meski dianalisis dari kerangka Eulerian. Di dalam studi oceanografi terbaru, material derivatif sendiri banyak digunakan untuk menghitung laju perubahan salinitas atau suhu sepanjang lintasan atau aliran air. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Putu Gede Pramanta dengan 23135111092. Jadi di sini saya akan mempresentasikan bagian dari material derivatif.
ya lebih tepatnya rumus umum dari material derivatif itu sendiri. Untuk rumus umumnya itu ada dP per dt sama dengan partial P per partial T plus V dikali nabla. Mengapa ini penting? Jadi meskipun aliran tampak tetap atau steady, partikel fluida tetap bisa mengalami perubahan saat bergerak. Konsep ini digunakan dalam persamaan dasar mekanika fluida seperti Navier-Stokes. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, derivation of the material acceleration diawali dengan rumus percepatan partikel fluida, yaitu partikel A sama dengan dv, yaitu kecepatan partikel fluida, per dt, perubahan waktu. Rumus tersebut merupakan deskripsi Lagrangian, karena itu kita harus ubahkan ke deskripsi Eulerian dengan cara menerapkan chain rule kepada partikel fluida yang akan menghasilkan rumus partikel A, yaitu meliputi 4 variabel independen, yaitu X, Y, Z, variabel posisi, dan T, variabel waktu. Sama dengan dv per dt sama dengan perubahan parsial V per perubahan parsial T plus U kali perubahan parsial V per perubahan parsial X tambah V kali perubahan parsial V per perubahan parsial Y tambah W kali perubahan parsial V per perubahan parsial Z. Halo, perkenalkan, nama saya Radinka Adelio Purba dengan NIM 24135110068 dari kelompok 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan derivasi Navier-Stokes. Jadi derivasi persamaan Navier-Stokes adalah seperangkat persamaan diferensial parsial nonlinear yang menjelaskan pergerakan fluida kental. Derivasinya berakar pada penerapan hukum kekekalan massa, momentum, dan energi pada elemen fluida yang sangat kecil. Hukum kekekalan massa atau persamaan kontinuitas derivasi dimulai dengan prinsip kekekalan massa yang menyatakan bahwa massa tidak dapat diciptakan atau dihancurkan. Untuk elemen fluida diferensial, laju perubahan massa di dalam elemen harus sama dengan laju massa yang masuk dikurangi laju massa yang keluar. Secara matematis ini dinyatakan sebagai persamaan kontinuitas, di mana P adalah densitas fluida dan U adalah vektor kecepatan fluida. Ini adalah persamaan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap aliran fluida. Hukum kekekalan momentum atau persamaan momentum selanjutnya kita menerapkan hukum kedua Newton, yaitu F sama dengan ma. Pada elemen fluida, gaya-gaya yang bekerja pada elemen fluida dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama, yaitu gaya permukaan dan gaya badan.